Selamat datang di channel Belat Web bersama saya admin Hikigaya. Kali ini admin akan membahas tentang manga Chainsaw Man yang ditulis oleh Fujimoto Tatsuki. Manga ini dirilis pada tahun 2018 dan sudah mencapai endingnya. Dan rumornya masih akan ada volume baru nantinya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Follow juga akun fanpage Instagram kami di @blad.web. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Cerita dibuka dengan panel berwarna. Nampak ada seorang pemuda yang sedang berbicara kepada anjing iblisnya. Ia sedang membahas tentang organ yang ia jual. Terlihat ia mendapatkan banyak uang dari hasil ia menjual organ tersebut. Namun uang itu langsung habis untuk membayar hutang yang sangat besar itu. Setelah itu ia berburu seekor iblis dengan menggunakan anjingnya. Rupanya anjing tersebut adalah iblis mesin gergaji yang jika ditarik ekornya akan menyalakan mesin layaknya mesin gergaji. Setelah itu, ia berhasil membunuh iblis yang ia sebut iblis tomat. Di sini ketahuan siapa nama main karakter kita, yakni bernama Denji, yang dikemukakan oleh kakek tua itu. Ia pun mendapatkan bayaran sebesar 400 grand, namun uang tersebut hanya tersisa 70 grand karena untuk membayar hutang-hutangnya. Ternyata Denji berhutang kepada kakek tua ini, dan uang tersebut tinggal 1.800 yen, karena untuk membayar tagihan air dan listrik. Terkuak nama anjing iblis ini yang bernama Pochita. Lalu dalam perjalanan pulang, kakek tua tersebut melewati Denji menggunakan mobil. Sebuah obrolan kepada sopir atau anak buahnya. Alasan kenapa kakek tua ini memperkerjakan Denji sebagai pemburu iblis. Rupanya, hutang yang dibayar Denji adalah hutang peninggalan ayahnya yang mati karena bunuh diri. Kemudian anak buah kakek itu memanggil Denji dan menyuruhnya memakan batang rokok, dan berjanji akan memberikan Denji bayaran 100 yen. Tanpa pikir panjang, Denji pun memakan batang rokok itu, dan sopir itu pun menepati janjinya. Lalu Denji memuntahkan batang rokok itu dan mengatakan 100 yen ini cukup untuk makan 3 hari. Kehidupan Denji sangatlah miskin. Ia hanya tinggal di sebuah gubuk kecil dan hanya makan roti tanpa tambahan apapun. Ia selalu ditemani oleh Pochita dimanapun dia berada. Panel berpindah ke cerita flashback masa kecil Denji yang menyedihkan. Terlihat ia mengunjungi makam ayahnya dan ditemani oleh kakek tua tadi. Dan di saat itulah ia bertemu dengan Pochita. Awalnya Denji mengira Pochita iblis yang akan membunuhnya. Namun di saat itu keadaan Pochita sedang sekarat dan hampir mati. Kemudian Denji memberikan darahnya untuk diminum agar Pochita bisa tetap hidup dan membuat kontrak dengan Denji. Kemudian kakek tua terkejut dan melihat potensi Denji untuk menjadi pemburu iblis. Cerita kembali ke masa kini. Saat Denji membayangkan hidup normal seperti kebanyakan orang-orang, ia ingin makan makanan yang enak dan memiliki pacar. Tiba-tiba Denji pun muntah darah. Itu karena faktor keturunan dari ibunya yang mengidap penyakit jantung. Lalu Denji dikejutkan dengan panggilan tugas dari kakek tua. Saat berada di lokasi, Denji pun mencari iblis di tempat itu. Namun ia tidak menemukan iblis satupun. Alangkah terkejutnya, Denji ditusuk oleh anak buah kakek tua itu. Rupanya kakek tua itu membuat kontrak dengan iblis zombie. Agar terciptanya kontrak, kakek tua itu harus membunuh pemburu iblis yang tidak lain adalah Denji. Karena banyaknya zombie yang mengepung Denji dan Pochita, mereka pun kabur. Namun sayangnya Denji masih bisa dikejar, dan Denji pun langsung ditebas dan dikoyak-koyak segerombolan zombie tersebut. Lalu mayat Denji pun dibuang ke tempat sampah. Ketika Denji hampir tewas, tiba-tiba adegan flashback janji Pochita dan Denji. Kalau suatu saat Denji mati, Pochita boleh merasuki dan menggunakan tubuhnya untuk menjalani kehidupan normal. Lalu tubuh Denji tersambung kembali oleh rantai-rantai. Denji dan Pochita menyatu menjadi satu. Rupanya, Pochita bisa berbicara dan membuat kontrak dengan Denji, dengan menjadikan Pochita sebagai jantung Denji. Lantas Denji pun tersadar dan bangkit dari tempat sampah. Iblis zombie pun sangatlah kaget, karena Denji sudah terkoyak-koyak namun masih bisa hidup lagi. Langsung saja iblis zombie menyerang kembali si Denji dengan menyuruh zombie-zombinya. Lalu Denji pun menarik tuas yang ada di dadanya. Langsung saja ia berubah menjadi iblis gergaji dengan kepala mesin dan tangan gergajinya. Iblis zombie pun terheran-heran. Mengapa iblis yang merasuki Denji tidak berpikiran sama seperti iblis lainnya yang ingin menghancurkan umat manusia. Kemudian Denji pun melompat dan menusuk mata iblis zombie dan membelahnya menjadi dua. Kegilaan Denji belum berakhir sampai di situ saja. Ia masih harus membunuh zombie-zombie yang sangatlah banyak. Namun zombie-zombie itu tidak ada tandingan bagi Denji. Secara tiba-tiba muncul 3 orang berjas hitam yang misterius.
dan melihat banyaknya mayat zombie yang sudah dikalahkan. Yang tersisa dari pertarungan hanyalah Denji seorang. Lalu salah satu dari orang berjas misterius mendekati Denji dan mengatakan Denji adalah iblis yang aneh. Ternyata amarah Denji masih berlanjut. Ia berkata ia harus ditahan. Tiba-tiba Denji dipeluk oleh gadis berjas itu. Perlahan-lahan wujud Denji pun memudar dan kembali seperti semula. 3 orang tersebut rupanya adalah pemburu iblis resmi. Lalu Denji diberikan pilihan, Denji dibunuh sebagai iblis atau menjadi peliharaan si Makima, dalam kurung menjadi pemburu iblis resmi. Makima menawarkan Denji untuk hidup normal dan mendapatkan makanan yang enak, seperti impian yang Denji dambakan. Denji pun menyetujui tawaran itu. Menurutnya tawaran itu seperti mimpi yang paling indah. Itulah pembahasan asal-usul Chainsaw Man. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Follow juga fanpage Instagram kami di @bliat.web. Sampai jumpa ke pembahasan anime berikutnya.